Oke, kita sekarang masuk ke ini kan ya, multivariabel dengan kendala pertidaksamaan. Kalau yang terakhir pertemuan kita kan dengan persamaan tuh kendalanya, fungsi constraint-nya itu ada persamaannya. Dia apa persamaan, kalau di sini itu dia pertidaksamaan. Ini sebenarnya sama juga sih, dia pakai Lagrange juga, tapi nanti dia pakai metode apa namanya ya? Ini ada syaratnya dia pakai Kainstacker ini mungkin. Gimana bacanya itu? Sebelumnya buat yang materi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ujian keluar soal kayak gitu, siap nggak jawabnya kira-kira? Gimana nggak ada pertanyaan ya yang kemarin ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya berarti nanti ujian harus bisa jawab semua gitu kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Jangan salahkan aku kalau nggak bisa. Semangat ya. Oke, di yang multivariabel dengan kendala pertidaksamaan ini, dia itu sama kayak kemarin, tapi nanti bedanya di syarat-syaratnya aja sih. Nanti ada penambahan variabel slack yang kayak kemarin. Kan 2 pertemuan sebelumnya kan ada yang menambah variabel slack juga tuh untuk merubah constraint pertidaksamaan menjadi persamaan kan. Yang apa itu materinya kemarin? Yang metode simplex ya. Tapi linear tuh, linear programming. Oke, di sini jadi di sini kan ada fungsi objektif ya. Ini fungsi objektifnya f itu ya, fx. Terus ada fungsi constraint-nya atau fungsi kendala, dia notasinya pakai G gini. Terus Y ini variabel di dalam fungsi constraint. Yaitu kalau kita nambahin variabel slack kan berarti dia ada tambahan variabelnya lagi kan. Misalnya dia di fungsi constraint itu ada X variabelnya. Kalau kita tambah variabel slack berarti ada variabel tambahan. Nah, itu kalau di sini dinotasikan Y. Nah, di sini sama, masih pakai fungsi Lagrangian kayak kemarin, Lagrange kemarin ini. Masih ingat kan ya? Ini fungsi objektifnya ditaruh sini. Terus ini variabelnya kayak apa namanya ini? Lambda ya. Dikalikan sama fungsi constraint. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh masing-masing yang di sini tuh diturunkan terhadap variabel yang berbeda-beda atau pakai diferensial parsial. Gini kan udah belajar, karena udah nggak ditanyakan lanjut aja. Nah, di sini kalian pakai syarat ini, Kainstacker, nggak tahu bacanya gimana tuh. Jadi misalnya nih, diminimumkan fungsi fx ini kan, dengan kendala segini. Nah, kendalanya tuh dia pertidaksamaan. Beda sama yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kendalanya persamaan. Jadi lebih gampang, tinggal diturunkan aja. Kalau di sini ada syarat-syaratnya, oke. Nah, syaratnya tuh gini, yang di bawah ini kan. Ini fungsi Lagrange-nya. Ini lambda kali fungsi Lagrange, fungsi constraint-nya sama dengan 0. Terus constraint-nya itu misalnya di sini kurang dari sama dengan 0, berarti lambdanya itu kurang lebih dari sama dengan 0. Ini kalau meminimumkan ya. Ini case-nya meminimumkan. Nah, misalnya case-nya memaksimumkan atau ada yang berbeda, ini penjelasannya. Perhatian nih penting nih. Jika permasalahannya ada memaksimumkan, maka lambdanya dikurang dari sama dengan 0. Kalau ini kan meminimumkan nih, lambdanya ini lebih dari sama dengan 0.
Kalau misalnya dia memaksimalkan, berarti lambdanya ini kurang dari sama dengan 0 gitu. Terus jika fungsi kendalanya atau fungsi constraint-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka lambdanya tadi kurang dari sama dengan 0. Lambda itu ya variabel slack yang ditambahkan tadi. Nah, misalnya ininya apa dia bilang lebih dari sama dengan 0, maka kalau misalnya fungsi constraint-nya lebih dari sama dengan 0, maka lambdanya ini kurang dari sama dengan 0. Itu harus diingat. Terus ini, jika permasalahannya adalah memaksimumkan dan jika kendalanya lebih dari sama dengan 0, maka variabel slack-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kalau clue-nya memaksimalkan dan ininya lebih dari sama dengan 0, maka variabel slack-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Sampai di sini ada ditanyakan? Agak susah ini. Aman ya? Halo, nggak ada yang jawab nih. Putri ada nggak Putri? Iya, Pak. Tadi misalnya fungsi objektifnya itu lebih dari sama dengan 0, terus case-nya itu memaksimumkan, lambdanya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0? Halo. Lebih besar dari 0, Kak. Oke, udah. Kita lanjut. Ada soal ini, silakan kalian cari dulu fungsi objektif sama fungsi constraint-nya. Kira-kira ada berapa constraint yang di sini? Oke, silahkan. Berapa nih? Aku kasih waktu. Aku kasih waktu 10 menit ya. Silakan masing-masing dicari, nanti aku tanya.
Gimana udah? Siapa ya nih udah nih? Ya udah siapa kira-kira? Halo, Halo Kak. Belum Kak? udah Mas. belum. Yang lain gimana yang lain? Agak susah ya. Ya Kak, susah. Susah Bang. Oke, 5 menit lagi ya. Semangat. Halo, gimana udah? Gimana nih udah belum? Coba ya, coba Alif coba Alif. Fungsi objektifnya gimana? Lalu Alif ada Alif. Bangunin kalau tidur.
Halo Alif, ada orang nggak nih? Eh, coba yang bertiga ini nih, Grace, Mariana sama Marlene coba. Salah satu boleh atau mau bareng juga nggak apa-apa. Fungsi objektifnya aja. Belum selesai, Kak. Masih bingung. Fungsi objektifnya aja belum. Yang udah siapa kira-kira ini? Hafif? Udah Hafif. Udah, Halo, tapi Kak. nggak tahu benar atau salah sih, Bang. Coba fungsi objektifnya gimana? Kalau fungsi objektifnya ini kan mencari biaya minimum ya, Bang. Iya. Nah, kalau minimum itu berarti kita nyari dulu yang namanya kayak biaya total gitu. Biaya keseluruhan. Karena di situ tuh ada bukan cuma pengeluaran perusahaan itu bukan cuma mengeluarkan uang untuk produksi, tetapi juga untuk biaya gudangnya gitu. Nah, kalau untuk fungsinya itu biaya keseluruhan itu sama dengan biaya produksi komputer di ketiga bulan itu ABC, di mana biaya produksi X buah komputer itu kan tiap bulannya X kuadrat, berarti bulan pertama itu misalkan A aja. Misalkan A berarti A kuadrat plus B kuadrat itu bulan kedua, plus C kuadrat itu bulan ketiga. Nah itu 3 itu dinamakan biaya produksinya, terus ditambah lagi biaya gudang. Nah untuk biaya gudang ini, ya kan 20 satuan harga untuk tiap komputer yang disimpan dari bulan yang lalu ke bulan berikutnya. Berarti karena bulan sebelumnya itu belum ada persediaan komputer, nah itu biaya gudangnya itu jadinya 20 dikali satuan harganya itu untuk tiap komputer yang disimpan, berarti bulan pertama kan A dikurangi bentar, sebelumnya kan nggak ada berarti mungkin nah aku stuck di sini sih Bang, di biaya gudangnya ini agak bingung. Kalau yang di biaya produksi udah bisa itu. Mungkin Yang lain ada bisa yang mau bantu? Siapa yang mau bantu? Niken. Izin Kak, tadi sinyal lagi jelek. Oke, siapa? Oke, si Alif. Tadi kan Rusin Hafif ya. Setuju untuk biaya totalnya itu ya biaya produksi tiap bulannya, ya di mana 2 kali lipat dari jumlah produksinya ditambah biaya gudang. Tadi kan udah jelasin sama Hafif untuk biaya produksinya A kuadrat, ibaratnya A itu untuk biaya produksi di bulan pertama, terus ditambah B kuadrat untuk biaya produksi di bulan kedua, C kuadrat untuk biaya produksi di bulan ketiga. Nah, untuk biaya gudang sendiri kan di soalnya dijelasin kalau perusahaan itu dapat memproduksi komputer lebih dari yang dipesan dan menyimpannya di gudang untuk bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya produksinya pas 50, itu nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Jadi ada kemungkinan bahwa gudang ini juga nggak digunakan, jadi bisa dibuat fungsi ditambah untuk penyimpanan di hasil produksi bulan pertama itu, karena setiap bulannya
itu untuk satuan komputernya 20, berarti 20 dikali dalam kurung produksi di bulan pertama dikurangi 50. Jadi kalau misalnya produksinya 50 pas, itu jadi nggak ada biaya gudangnya. Soalnya 50 dikurangi 50, 0, dikali 20 persatuannya ya tetap 0. Kemudian untuk biaya biaya gudang di bulan kedua itu 20 sama, karena persatuannya juga 20 untuk setiap bulannya, itu dikali produksi di bulan pertama ditambah produksi di bulan kedua. Kalau yang ini dikurangi 100. Karena supaya kalau misalnya jumlahnya pas, apa yang diproduksi di bulan pertama dan kedua itu 100, jadi tidak perlu biaya gudang, sehingga jadi ya ditambah dengan 0. Jadi untuk fungsi lengkapnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 20 dikali dalam kurung A dikurangi 50 ditambah tutup kurung, terus ditambah 20 dikali A tambah B dikurangi 100 gitu kan. Terus yang bulan ketiganya gudang nggak ada? Nggak ada, karena kan cuma sampai bulan ketiga ya Kak. Kalau menurutku gitu sih Kak. Yang lain udah benar ya, tapi kenapa bulan ketiganya nggak ada? Soalnya di bulan ya gimana ya, ini kan komputernya perusahaan ini kan disuruh menyediakan untuk 50 komputer di setiap bulannya, dan itu sampai bulan ketiga. Nah kalau misalnya di bulan ketiga gudang itu kan untuk penyimpanan di bulan berikutnya gitu loh Kak. Nah di bulan keempat karena nggak memerlukan produksi lagi atau tidak perlu, perusahaan itu tidak perlu menyediakan komputer lagi, jadi di bulan ketiganya nggak perlu gitu. Oke, clear. Thank you, Alif, Afif. Benar. Sebenarnya kalau menurutku soalnya nih aneh ya. Aku kalau ngerjain soal ini nggak usah coret-coret. Udah tahu jawabannya berapa. Kenapa? Karena di sini fungsi objektifnya itu apa? Harga per biaya produksinya tuh X pangkat 2. X pangkat 2 tuh dia grafiknya bakal naik terus kan. Iya Kak. Ya kalau misalnya minimumnya 50 per bulan ya udah aku ambil 50 tiap bulan dong. Karena kita nggak usah nyimpan gudang, sedangkan di nyimpan gudang bayar juga kan. Kalau menurutku jawabannya 50 per bulan. Tapi nggak tahu nanti kita lihat hitungannya berapa ya. Setuju sih Kak. Aneh ya soalnya. Iya. Kalau bisa produksi 50 setiap bulan ya segitu. Ya udah itu paling minimum. Ya kan udah nggak usah menyimpan gudang. Udah biayanya udah paling minimum, produksinya kan karena pangkat 2 kan dia pasti naik terus kan. Iya ya. Itu kalau pemikiranku ya, nggak tahu soal ini. Oke, terus fungsi constraint-nya ada yang mau nyoba? Siapa nih? Ada berapa kira-kira fungsi constraint-nya? Merlin ada? Ada Bang. Ada berapa fungsi constraint? Ayo, berapa? 3 mungkin. 3. Apa aja tuh sebutin? Kalau 3 apa aja? Bentar Bang. Constraint pertama deh, constraint pertama aja.
konsen pertamanya aja. 1. Ya udah, Melin, tunjuk satu temennya buat jawab coba. Siapa yang kamu percaya? Farah. Ya udah, Farah. Mana Farah? Halo Kak. Ya, halo. Gimana Farah konstrain Constraint-nya pertama? kalau yang ku tahu tadi nangkapnya dari penjelasan Cak Alif tadi yang itu biaya produksinya itu Kak. Misalnya si bulan pertama itu A, berarti untuk di gudangnya ambil 50 sama dengan 0 ya Kak. Sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang Iya, dari sama dengan? kurang dari Yakin? maksimum. Lebih dari ya Kak. Oke, lebih dari sama dengan. Lebih dari 0. Terus yang untuk bulan keduanya berarti A plus B tadi kurang dari 100. Terus satu lagi apa ya? Tadi kan nggak ada yang di bulan ketiga yang biaya gudang itu ya Kak. Ya, terus? Berarti yang membatasinya itu biaya gudangnya aja berarti. Ya Kak. Amin 500, B besar dari 0. Terus A plus B min 100 lebih dari 0. Lain ada ide lain? Udah bener ya itu buat 2 konstannya. Kira-kira konstan terakhir apa? Makasih Farah, Marlin. Yang lain ada nggak yang mau jawab buat konstrain ketiga? Oke, nggak ada yang mau jawab ya udah nih, tak tunjukin jawabannya aja. Ini ya, benar yang kata mereka tadi, tapi di sini konstannya ditambah lagi tuh. Yang bulan ketiga juga ada. Kenapa gitu Kak? Tadi yang fungsi namanya Mungkin ada yang mau jawab dari teman-teman. Halo. Izin jawab Kak. Iya, silakan. Karena kan target dari perusahaannya itu harus menyediakan sampai di bulan ketiga totalnya itu 150 gitu. Jadi targetnya kan karena tiap bulan jadi ada 3 fungsi. Di bulan pertama 50, di bulan kedua 100, di bulan ketiga 150. Oke, benar. Jadi dia kan cuma sampai bulan 3 tuh. Nah, kalau dia udah produksi kan berarti bulan keempatnya kan nggak ada penyimpanan lagi kan. Makanya yang di fungsi OJT-nya itu nggak ada ditambahin 1 bulan lagi. Kalau di constraint-nya itu ada karena dia produksi sampai bulan ketiga, sedangkan penyimpanannya itu bulan ketiga udah nggak ada. Iya nggak? Gitu nggak? Kayak bulan keempat ya berarti ya? Bulan selanjutnya tuh nggak Iya ada. Kak. Mas, mau nanya Mas. Ya gimana? Ini masih bingung di biaya gudang. Nah, Oke. di situ kan dibilang bulan pertama itu kan kosong gudangnya. Terus kenapa kalau misalnya targetnya 3 bulan, si variabel C-nya nggak kena hitung biaya gudang? Karena dia kan dihitungnya kan bulan selanjutnya kan. Dia produksi nih bulan pertama. Dia produksi dapat A segini. Nah, 50-nya itu diambil, sedangkan sisanya itu kan A kurang 50 kan. Nah, itu yang disimpan di gudang. Berarti terhitungnya buat bulan selanjutnya gitu. Kalau misalnya bulan kedua, jadi dihitungnya buat bulan ketiga itu yang dari bulan 2, produksi bulan 2. Nah, sedangkan ini stopnya di bulan 3.
bulan 4 udah nggak ada lagi. Makanya nggak ada ditambahkan biaya gudang buat bulan selanjutnya gitu. Kenapa yang di fungsi konstran ada? Karena produksinya dia 3 bulan. Gimana, Masih bingung? bingung Bang, boleh boleh pelan-pelan nggak Bang? Oh, gimana ya? Aduh, udah bulan tuh. Mungkin teman-teman ada yang mau jelasin. Biasanya kalau temennya yang jelasin tuh lebih mudeng gitu, bahasanya sama kayaknya. Coba Alif, tadi siapa Alif? Coba jelasin coba. Alif sama Hanif tadi coba. Hafif ya? Iya Kak, Coba jelasin dengan bahasamu coba. izin jelasin. Jadi kenapa kok yang C-nya itu nggak dimasukin ke fungsi objektifnya? Karena kita itu nyediain, kita memproduksi barang, terus dipakai pada bulan itu. Plus, kalau misalnya masih ada sisa, itu disimpan di gudang untuk bulan selanjutnya gitu loh. Nah, saat produksi di bulan pertama, misal ada kelebihan, kan targetnya 50, berarti dikurangi 50 gitu. Kalau misalnya ada kelebihan, berarti nanti disimpan di gudang. Nah, terus kalau misalnya di bulan kedua, terus targetnya itu ngelebihi 100, pastikan disimpan di gudang itu untuk bulan selanjutnya. Nah, untuk bulan ketiga saat kita memproduksi, kalau misalnya kelebihan, kan di bulan ketiga itu kan kita nggak mungkin memproduksi lebih gitu loh, karena target kita itu 150 di bulan ketiga. Nah, di bulan keempatnya itu kan kita nggak disuruh memproduksi apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya kita memproduksi lebih kan malah rugi. Nah, jadi untuk di bulan ketiga itu targetnya itu pas. Jadi misal 150 ya kita nanti produksinya 150 totalnya di bulan ketiga gitu. Maksudnya buat apa memproduksi lebih kalau misalnya di bulan keempatnya nggak mau dijual gitu. Soalnya target dari orang yang minta itu kan di bulan ketiga 150. Gitu sih. Oke, paham. Udah Mas, paham. Yang lain gimana yang lain? Biar Afif apa? Biar mau dijelasin yang lain. Yang lain gimana yang lain? Halo yang lain. Nanti kalau nggak jelas tanyakan aja teman-teman yang bisa kan. Udah di asrama semua kan? Oke. Fungsi kendalanya udah nggak ada ya. Lanjut. Oh iya, aku nanya dulu satu dong. Farhan, kenapa kok soal ini dimasukin di non-linear programming? Kenapa? Sebentar Kak. Sebentar sih. Kenapa kira-kira soal ini dimasukin ke linear programming? Mungkin variabelnya lebih dari 2. Salah, berarti belum paham nih. Yang lain. Eka, Kartika Eka. Aduh, Farhan. Eka, Kartika, Eka. Ya Bang, ada Bang. Kayak gimana nih? Ini kenapa kok di soal ini masuknya ke non-linear programming? Fisik. Karena constraint sama objektifnya non-linear. Oke, sih masuk kayak boleh. Pokoknya di sininya non-linear nih kan, ada pangkat 2-nya kan, berarti dia non-linear kan. Gitu ya. Makasih. Lanjut. Nah, sama penyelesaiannya kayak kemarin juga. Jadi sama-sama dibikin fungsi Lagrange juga nih. Nah, fungsi Lagrange ditambah ini kan, yang fungsi Lagrange diturunkan. Sama nih kayak kemarin. Ya udahlah. Dapatlah segini.
Kira-kira dari sini ada yang tanyakan nggak? Pasti semua bingung kenapa dapatnya ini. Oke, jelasin aja lah. Ini kita kan sebelumnya kan kita belajar nih. Nah ini nih, ini diturunkan terhadap X kan. Fungsi pertama yang ini diturunkan terhadap X parsial ya. Yang fungsi Lagrange diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap lambda, diturunkan terhadap Y. Oke. Nah ini juga sama, ini diturunkan juga dia. Nah ini kan, ini kira-kira 2A ditambah 40. Ini dia diturunkan terhadap apa kira-kira? Kan fungsi objektif kan ini nih, fungsi objektifnya kan ini. Fungsi objektifnya ini, terus nanti dimasukin ke sini. Ini kan ada 3 fungsi constraint kan, berarti lambdanya ada 3 dong. Variabel celaknya ada 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, yang G-nya G1, G2, G3 ini dia ini constraint-nya ini G1, G2, G3 kan. Ini dimasukin ke persamaan ini. Lambda F-nya itu ya apa? Del F ini yang fungsi objektifnya nih. Yang ini. Nanti dia diturunkan kan. Misalnya di sini dia diturunkan terhadap A. Ya kan? Berarti kalau diturunkan terhadap A berarti kan 2A, ini kan 0 0 0. Yang ada B-nya juga 0, ini juga 0, berarti 2A ditambah 40. 2A ditambah 40 ditambah sama yang ini. Ini kan ada A-nya semua kan. Berarti lambdanya itu masih ada kan. Ini kan dia lambdanya, lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya kan dia masing-masing dikalikan sama constraint-nya kan. Derivatif constraint per apa namanya? Del-nya tuh del yang variabel yang kita mau di sini kan A. Berarti dia karena di sini semuanya ada mengandung unsur A, variabel A, berarti ini habis nih. Sisa A. A-nya nggak ada ya, 1 ya. Sisa 1 berarti sisa lambda 1, yang ini juga sisa lambda 2, yang ini sisa lambda 3. Makanya hasilnya gini. Gimana ditanyakan? Pasti tanya, aku aja susah nih jelasinnya. Belum paham yang lambda, Kak. Lambda itu kan dia kayak variabel selak gitu kan, ditambahin di persamaan si Lagrangian yang ini. Ini nih, nah lambda. Lambdanya ini tergantung dari jumlah si constraint-nya. Kalau constraint-nya ada 1, berarti lambdanya cuma ada lambda 1. Kalau constraint-nya ada 3, seperti contoh soal ini, berarti dia lambdanya ada 3 gini. Nah, di sini kan dia ini kan ada apa namanya ini? Ada lambang sum kan? Ini apa namanya? Lambang apa namanya itu? Ini kan dia berarti ada jumlahnya ini berapa dijumlahin gitu kan? Karena di sini ada 3 constraint, berarti ada 3, ada 1, jadi bentuknya begini nih. Yang ini derivatif parsial dari fungsi si objektifnya, kan F nih objektifnya, sedangkan yang 3 ini buat yang constraint-nya. Nah, masing-masing di constraint-nya itu di depannya ditambah lambda. Makanya lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ini buat constraint 1, buat constraint 2, constraint 3. Nah, yang buat persamaan ini kan masing-masing diturunkan terhadap A. Kan ada 3 variabel tuh ya, A, B, C kan. Berarti diturunkan terhadap A dulu, baru yang bawah ini diturunkan terhadap B, yang bawahnya lagi diturunkan terhadap C gitu kan. Sama dia masing-masing ini nih. Tinggal diganti del XI-nya ini nah, diganti sama misalnya del A. Berarti ini del A, DA juga. Berarti yang fungsi objektifnya diturunkan terhadap A, yang ini diturunkan terhadap A, yang ini juga diturunkan terhadap A, ini juga diturunkan terhadap A. Nah, variabel yang buat yang persamaan di bawahnya, dia diturunkan terhadap B gitu. Yang bawahnya lagi diturunkan terhadap C. Contoh nih yang simple aja, yang paling bawah aja nih, yang equation 3 ya. Jadi kan cuma dikit nih, 2C tambah lambda 3. Nah, di sini berarti diturunkan terhadap C aja kan. Berarti di sini ada fungsi lambda sama ada fungsi constraint-nya masing-masing diturunkan kan. Nah, berarti di sini kalau diturunkan terhadap C berarti A-nya habis, B-nya habis, A-nya 40A habis, ini habis semua. Berarti sisanya cuma ada 2C ya kan. Berarti di sini ada 2C nih benar. Nah, terus yang di sini. Nah, buat constraint pertama kan nggak ada C-nya, berarti 0. Constraint kedua juga nggak ada C-nya, berarti 0. Sedangkan constraint 3, dia ada C-nya cuma 1. Kan AB-nya habis, C-nya jadi 1, min 150-nya habis. Nah, C-nya ini 1 dikalikan sama lambda 3. Kenapa lambda 3? Karena di sini dia ada ini, nih.
lambda 3 dikali sama konstran 3 apa derivatif dari si konstran 3. Makanya hasilnya 2C tambah lambda 3 gitu. Gimana? Paham udah? Aduh, aku bingung jelasin gimana. Mungkin Alif tolong lagi gimana jelasinnya biar simpel ya. Aduh, susah. Ada yang mau jelasin nggak teman-temannya nih yang pintar jelasin siapa biasanya di kelas? Gimana, ngerti nggak yang ini? Yang ini baru di awal loh ini. Ya dia dimasukin sini sih, variabel konstrannya dimasukin ke sini, apa variabel objektifnya terus masukin sini, variabel konstran 1 dimasukin di sini, konstran 2 masukin, konstran 3 masukin. Nah, masing-masing ini diturunkan terhadap A, yang pertama tuh, ini diturunkan terhadap A, yang ini diturunkan terhadap B, yang ini diturunkan terhadap C. Nah, kalian pasti bisa tuh kalau udah bisa turunan. Kalau kalian yang sebelumnya bilang ngerti-ngerti aja tapi masih belum dipelajari tentang derivatif, diferensial, parsial itu, ya kalian di sini nggak bakal ngerti gitu. Makanya kemarin aku minta kalian pelajari diferensial parsial itu. Jangan habis kelas dibiarin aja gitu, nggak bisa. Karena bahasanya teknik itu ya kalkulus tadi, matematika. Gimana? Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung bisa tunjuk temannya yang pintar jelasin di kelas siapa? Gimana Farah? Aman? Dava, mungkin mau jelasin ke temannya. Ya Kak, Biasanya ketua kelas nih. dapat coba Kak ya? Oke. Jadi ya syarat pertama, pokoknya inget deh syarat dari buat penyelesaian nonlinear program untuk yang tipe ini, itu semua fungsinya, baik itu fungsi objektif sama fungsi kendala. Jadi biar simpelnya lagi ada yang namanya variabel yang terikat sama variabel bebas. Bebas itu ya yang bakalan diatur-atur gitu. Kalau misalkan terikat itu ya objektifnya tadi, atau yang bisa dibilang dari yang bebas tadi diatur-atur ialah hasilnya yang variabel terikat. Nah, semuanya itu dimasukin ke dalam fungsi ini. Nah, fungsi total, fungsi keseluruhannya itu semuanya diturunkan dengan variabel sesuai dengan aturannya. Jadi ada yang diturunin sama A, diturunin sama B, diturunin sama lambda juga nanti. Kemudian diturunin sama A sama itu ya satu lagi Kak ya, C ya. C, iya. Nah, dari semua fungsi tadi, kan fungsi-fungsinya udah kita tulis sebelumnya, dari fungsi objektif sama kok ininya, variabel bebas. Dava lebih enak nyebutin fungsi bebas sama terikat sih, tapi nggak apa-apa, sama aja kok. Nah, semua itu bakalan diturunin. Tadi yang step pertama sesuai dengan aturannya, itu diturunin sama A dulu tuh. Ya Kak ya, variabel A-nya. Iya. Ya, itu balik lagi semuanya yang ada variabel A, itu bakalan diturunin. Kayak misalkan ada A kuadrat, kan turunannya 2A tuh nanti. Makanya itu muncul ada 2A-nya. Terus di sana ada 20 dikali, mungkin slide sebelumnya Kak. Nah, di sana kan ada 20 dikali A, terus dikurang 5. Kan di sana ada variabel A tuh. Itu kalau lebih mudah lagi, itu dikaliin dulu tuh. 20 dikali A berarti 20A. Atau langsung aja yang bawahnya, itu udah dikaliin. Jadi kan di sana ada depan variabelnya A, itu ada koefisien 40. Berarti turunannya itu pasti 40. Berarti kita punya buat yang fungsi yang pertama, fungsi objektifnya itu 2A
ditambah 20, ditambah 40. Udah, pegang dulu itu. Terus belum selesai, masih ada yang harus kita turunin lagi gitu. Terus dilanjutin ke fungsi berikutnya gitu. Nah, dari sana kan di sana ada lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, itu jangan lupa dikaliin setiap fungsi bebas atau kendala atau constraint-nya. Itu yang bakalan jadi parameter tambahan dari aturannya. David juga bingung jelasnya, Kak. Ampun. Cuman paling nggak kayak gitu. Ya, pokoknya gitulah. Kalian harus masukin ke ini loh, yang ke persamaan Lagrangian ini, Lagrange. Nanti dimasukin fungsi objektifnya di sini, fungsi constraint pertama di sini, constraint kedua di sini, constraint ketiga di sini gitu. Ya udah tinggal diturunkan terhadap variabel-variabelnya. Sebenarnya banyak kan kata yang aku bilang tadi, nggak cuma ABC tapi lambda juga iya gitu kan. Tapi ya di sini cukup pakai ABC aja gitu. Nah, kalian sebenarnya di sini kan disuruh nyari nilai A, B, C kan. Tapi kalian di sini ada 6 persamaan nih. Ada A, B, C, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Berarti kalian minimal punya 6 persamaan gitu. Buat menyelesaikan mendapatkan nilai A, B, C. Gitu. Maka substitusi dan eliminasi gitu ya. Baik lagi, ini konsepnya matematika ya. Kalau kalian masih nggak ngerti matematika, tinggal aja. Harus belajar matematika dulu. Oke, ini syarat yang pertama. Ini udah kan syarat kayak takar kemarin tadi kan ini nih. Ada 4 ya. Ini ada yang ini. Persamaan lambdanya itu persamaan Lagrange-nya itu sama dengan 0. Ini udah nih, ya kan? Terus ada 3 lagi nih. Ini ada lambdanya dikalikan sama fungsi constraint-nya sama dengan 0. Terus ini constraint-nya kurang dari sama dengan 0. Ini lambdanya lebih dari sama dengan 0. Tapi ingat ya, di sini kita kan fungsi constraint-nya lebih dari sama dengan 0. Fungsi constraint-nya lebih dari sama dengan 0. Maka ini nantilah kita itu bahas. Nah, kita yang ini udah kita bahas. Ini udah. Berarti yang kedua lagi. Yang kedua tadi kan berarti lambda dikalikan sama constraint-nya sama dengan 0. Oke. Ya udah. Ini kan dia constraint pertama kan A kurang 50 lebih dari 9,0 kan. Nah, itu dirubah jadi gini. Lambda 1 kali sama dengan ini A dalam kurung A min 50 sama dengan 0. Sama seterusnya juga gitu. Cuma lambdanya beda, lambda 2 sama lambda 3 gitu. Terus yang ketiga, tadi kan G constraint itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kalau di sini kan dia kurang dari sama dengan 0 nih, tapi di sini ada tujuannya ada perjanjiannya tuh. Kalau misalnya G-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau fungsi constraint itu lebih dari sama dengan 0, maka fungsi lambdanya itu kurang dari sama dengan 0 ini ya. Oke. Nah, ini dia lebih dari sama dengan 0, jadinya gini nih. Constraint pertama A min 50 lebih dari sama dengan 0, A tambah B kurang 100 lebih dari sama dengan 0, sama seterusnya A tambah B tambah C kurang dari 150 lebih dari sama dengan 0. Ini constraint-nya dia lebih dari sama dengan 0. Karena tadi kalau misalnya fungsi constraint-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kita case-nya mau meminimumkan, berarti lambdanya itu kurang dari sama dengan 0. Ya udah tulislah. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu kurang dari sama dengan 0 semua. Ini syaratnya ya. Berdasarkan syarat dari metode Kahn's-Tucker. Gimana ngomongnya itu? Oke, ya udah. Di sini kalian udah banyak persamaan nih. Tinggal kalian carilah nilai A, B, C sama lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pakai matematika aja. Gitu ya. Ini dari persamaan 4 nih contoh aja ya dari pembahasannya mereka. Dari persamaan 4 tampak bahwa lambda 1 sama dengan 0, A sama dengan 50. Kenapa? Ini persamaan 4 yang ini nih. Kalau bentuknya gini, lambda dalam kurung A min 50 sama dengan 0, berarti entah A1-nya 0 atau A kurang 50 sama dengan 0. Kalau A kurang 50
sama dengan 0 berarti A-nya 50 kan. Berarti case pertama kita bisa tahu bahwa lambdanya tuh lambda 1 0, A-nya 50 gitu. Ada dua kemungkinan. Terus ini dia ngitung nih kasus 1 jika lambda 1 0. Ya udah tinggal kalian matematika aja tuh. Kalau dari persamaan 1 dan 3 memberikan, nah ini persamaan 1 2 3 tadi tuh yang ini. Nah ini kalau lambda satunya 0, berarti gimana persamaannya? Jadi gini kan. C, ini contoh. Nih kalau ininya 0, lambda satunya 0 berarti ini kan ini nggak ada lambda 1, cuma ada lambda satunya ini. Udah berarti tinggal ini di 2C. Di sini kan tinggal CBA nih A ya ini ya. Ini A, bukan ini salah ketik dia nih A. Ya udah berarti ini C, ini pindah ke sana berarti min lambda ya. Berarti C sama dengan min lambda bagi 2. Berarti kan min 0,5 lambda. 3 sama. Terus substitusikan persamaan 13 yang ini ke persamaan 5 dan persamaan 6. Dapatlah ini. Terus 4 kemungkinan penyelesaian persamaan 14 adalah ini. Misalnya ini bertentangan dengan persamaan E7 dan E8. Nah, dia bertentangan nih. E7 E8 mana? E7 E8. Yang ini dia bertentangan sama yang ini. Kenapa bertentangan? Kalau A-nya dimasukin 40 di sini, 40 dikurang 50 berarti minus 10 kan. Minus 10 kan bukan lebih dari sama dengan 0, dia kurang dari sama dengan 0, berarti salah jawaban kita yang ini. Oke. Terus yang kedua ini, misalnya ini bertentangan dengan persamaan E7 dan E8. Misalnya A, nilai A sama B-nya ini. Sama nih, semuanya kalian cobalah ini kan. Semuanya kalian coba. Nanti pokoknya dia yang mana yang hasilnya itu tidak bertentangan sama siapa-siapa gitu. Hasilnya itu tidak bertentangan di ke persamaan kalian ini. Kan ada persamaan 3 sampai 6 persamaan, 9 persamaan ya. Ada 12 persamaan. Nah, dari 12 persamaan ini nilai ABC kalian sama lambda 1 sama lambda 3 sampai lambda 3 tadi, dia nggak harus bertantangan sama persamaan yang di sini. Itulah nilai yang kalian bisa dapat. Di sini dia bilangnya penyelesaian pertama dia bertentangan karena dengan hasil nilai A, B, C-nya di sini dia bertentangan dengan persamaan 7 sama persamaan 8. Tinggal masukin aja ke sini. Kalau misalnya di sininya 40, B-nya di sini 50 kan. 40 tambah 50 90 kurang 100 berarti kan min 10. Min 10 itu tidak lebih dari sama dengan 0, berarti salah gitu. Tinggal kalian cek aja, intinya matematika sih. Persamaan 2 juga dia bilang penyelesaian 2 juga dia bilang bertentangan. Persamaan 3 bertentangan juga. Persamaan keempat dia bertentangan juga. Persamaan ke penyelesaian keberapa ini dia yang diterima? Nah, ini. Langsung aja ya. Ini kan kasusnya kan yang penyelesaian 1 2 1 2 3 4 yang pertama ini misalnya dia nganggap lambdanya itu 0. Sedangkan yang ini, kasus kedua nih kalau misalnya A-nya 50. Ada berapa persamaan juga, ada berapa penyelesaiannya, ada penyelesaiannya ada 1 2 3 4 juga nih. Nah, di sini dia bilang penyelesaian kalau kasusnya itu A-nya 50, yang penyelesaian pertama itu bertentangan juga nih sama E5. Hasilnya kan dia bilang nih A-nya 50, B-nya 45, C-nya 55, bertentangan juga dengan E8. Yang penyelesaian kedua juga sama, dia bertentangan sama E8 sama E9. Persamaan 8 sama persamaan 9 ya.
Yang ketiga, penyelesaian ketiga juga dia bertentangan sama E9 nih. Misalnya contoh nih, A-nya 50, B-nya 50, C-nya 0. E9 itu yang mana? E9 kita gini nih. A-nya 50, B-nya 50, berarti 100 tambah C-nya 0. 100 min 50 kan berarti dia min 50 hasilnya. Min 50 itu tidak kurang dari sama dengan tidak lebih dari sama dengan 0. Berarti salah. Tidak bisa diterima. Nah, yang terakhir, nah ini yang seperti jawaban di awal tadi kan masing-masing 50. A-nya 50, B-nya 50, C-nya 50. Nah, ini diterima nih. Penyelesaian terakhir inilah yang memenuhi setiap persamaan. Nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3 sesuai dengan penyelesaian di atas adalah, nah kalian udah dapat lambda 1. A, B, C-nya udah dapat memenuhi syarat. Ya, berarti lambdanya tinggal dapat bisa dicari kan. Lambdanya segini nilainya. Berarti jawabannya A-nya itu 50, B-nya 50, C-nya 50. Sebagaimana yang aku sebutkan di atas yang sebelum tadi. Pasti hasilnya 50, 50, 50. Ternyata benar. Jadi kesimpulannya nggak usah dihitung. Aduh, soal. Gimana yang lain? Ngerti nggak? Susah nih kayak pembahasannya. Halo? Udah selesai nih materi kita nih. Kayaknya berat tuh yang materi terakhir. Halo, gimana nih? Yang lain nih? Boleh tanya, Kak? Gimana? Tadi kan kata kakak ya, kalau misalkan diminimumkan ya nalarnya bener kata kakak tadi kan, semua diambilin Iya. pukul rata 50 semua. Kalau Iya. misalkan kita ubah aja sih, kalau misalkan pengen belajar ke depan, kalau misalkan permintaannya maksimal gimana tuh, Kak? Ya udah, kalau tinggal memaksimalkan ya udah kalian ngitung nih kan. Misalnya kalian nggak mau coba-coba gitu kan. Karena kalau misalnya memaksimalkan kan kita bingung tuh kan. Persamaan juga persamaan kuadratik kan pasti ada batasannya kan. Ya udah tinggal kalian ngikutin syarat yang ini tadi. Syarat yang ini nih. Ini. Jika permasalahannya adalah memaksimumkan, bukan meminimumkan pada persamaan ini, maka ininya lebih dari sama dengan ini kurang dari sama dengan 0. Yap. Terus jika permasalahannya ini permasalahannya adalah memaksimumkan dan jika kendalanya ini lebih dari sama dengan 0, berarti lambdanya ini lebih dari sama dengan 0 gitu. Berarti pakai yang ketiga. Ya, pokoknya pakai syarat-syarat yang di situ lah. 3, 4 tadi ya. Intinya tuh kalian ada 12 persamaan. Kalian pakai 12 persamaan ini, kalian selesaikan lah, cari A, B, C sama lambda 1, lambda 2, lambda 3 yang tadi. Nah, syaratnya mereka yang ke-6 itu tidak bertentangan sama 12 persamaan di sini gitu. Gitu ya. Matematika ini substitusi-substitusian. Di sini ada dua keadaan dia bilang kan. Keadaan pertama itu lambda satunya sama dengan 0 karena dari sini kan lambda A-nya itu dari mana? Dari sini nih. Kalau misalnya ini 0, berarti kan antara lambda satunya 0 atau A kurang 50 sama dengan 0. A kurang dari 50 sama dengan 0 berarti kan A sama dengan 50 gitu. Ada dua keadaan. Kalian cobalah masing-masing tuh. Dengan keadaan pertama, lambda 1 yang sama dengan 0, ya tinggal kalian masukin aja di persamaan yang kedua 12 persamaan ini sampai dapat ABC-nya. Itu. Sama juga yang keadaan kedua juga sama. Pokoknya sampai dia nemu yang mana dia hasilnya itu tidak bertentangan sama persamaan-persamaan di sini. Persamaan-persamaan di sini kan ada yang lebih dari sama dengan 0, ada yang kurang dari sama dengan 0 gitu kan. Di sini kan dia lambdanya semuanya ini kurang dari sama dengan 0. Di sini kita dapat lambdanya di akhir semuanya kurang dari sama dengan 0. Berarti dia diterima kan. Selain ABC-nya diterima, lambdanya juga diterima. Jadi intinya itu sih. Intinya balik lagi matematika. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku bisa ngasih PR dong. PR-nya nggak usah ngerjain soal. Yang ini aja. Ini kan biar kalian lebih ngerti aja. Ini kan ada 12 persamaan di sini kan. Ada 12 persamaan. Kalian cari-carilah ini sendiri nih. Nanti di pertemuan selanjutnya, aku nanya acak siapa, harus bisa jelasin gitu. Jalan-jalannya gini, kok bisa gini gitu ya. Gimana, diterima? Boleh, Kak, nggak apa-apa. Enggak.
Nggak susah sih PR-nya. Entah ngikutin ini atau mau bikin sendiri, jalan sendiri juga boleh. Karena matematika itu dia simple kan, maksudnya fleksibel. Oke, udah ngerti PR-nya ya. Oke, siap Kak. Oke. Sebelumnya nih, sebelum diselesain, sebelum ditutup, kira-kira kita masih ada berapa pertemuan ya? Satu kali lagi sih Kak. Satu kali lagi. Ini optimasi Kak ya. Optimasi 8 kali. Masih ada 2 kali lagi Kak. Oh, 2 kali lagi ya. Oke. Terus kalau misalkan optimasi udah, kita berarti pindah ke desain aja Kak. Mungkin habisin satu-satu dulu. Siap. Atau nanti Dava infoin lagi, soalnya lagi Ini ujiannya nanti nih di ujian UAS atau langsung? Mungkin langsung aja sih Kak. Oh, langsung ya. Kalian mau soal susah atau enggak nih? Gimana teman-temannya, enaknya gimana? Kalau misalkan mau ya ngikut teman-teman nanti Kak. Ya, oke, siap. Nanti kabarin aja ya. Aku mau cari soal-soal juga. Bikin-bikin juga kan. Oke. Berarti Siap, ada Kak. 2 pertemuan lagi ya? Kalau nggak salah ya, Nanti, nanti berapa kabarin aja nanti via WA untuk jam realisasi kuliahnya. Soalnya insya Allah besok nanti Deva kirim Kak. Mau diatur lagi. ini dia buat materinya linear programming sama non linear programming udah selesai. Metodenya cuma satu yang gue ajarin ya. Kalau kalian mau belajar sendiri tinggal baca-baca aja, banyak banget metodenya itu. Berarti pertemuan selanjutnya nanti kita bahas PR ini tadi, sekalian bahas-bahas yang tentang optimasi di dunia kilang. Aku juga masih cari-cari juga. Masalahnya zaman kami nggak ada itu ya. Zaman kami cuma linear programming gitu kan. Nah ya Kak, mungkin yang pengen belajar tuh optimasi yang sekalian langsung ke kilangnya gitu Kak. Oke. Kalau misalkan ilmu ini ya oke. Mungkin sisa-sisa pertemuannya dialihin ke sana aja Kak. Misalnya contoh optimasi apa gitu. Oke. Siap. Apa yang kira-kira misalkan optimasi kan juga tentang uang juga. Nah, biasanya ngambil data dari mana? Mungkin dari kayak gitu. Nah, kami juga belum tahu kayak gitu. Sumber enaknya ngambil sumber dari mana? Mungkin dari Kak Samsul udah ada ilmu itu. Ya misalnya harga bahan, harga apa gitu Kak. Oke, kalau misalnya aku kemarin itu kan aku mau regresi ya. Regresi kan pasti regresi linear waktu itu tuh KKW ku dulu tuh sebenarnya kalau dipakai regresi linear tuh kurang bagus karena korelasinya nggak begitu besar kan. Tapi kok paksain aja kan biar cepat kan. Kami juga waktu itu belum belajar non-linear programming ini. Nah, di sini karena kalian udah belajar masalah non-linear programming, seharusnya udah bisa nyelesain yang buat permasalahan. Nah, kalau di kilang kan banyak tuh dia kan nggak mesti linear kan. Kalau misalnya coefisien korelasinya tuh bagus misalnya kan, berarti bisa pakai linear tuh. Kalau nggak bagus berarti bisa jadi dia non linear kan. Karena di sini udah belajar non linear berarti lebih gampang lah nanti kalian kan. Nggak ada alasan waktu sidang, kami belum belajar non linear Pak gitu. Oke. Demikian ya materi hari ini. Kalau nggak ngerti tinggal tanyakan teman-teman yang bisa aja, pasti ada yang bisa lah. Atau WA aku juga bisa. Oke, demikian buat malam ini. Terima kasih. Selamat sahur. Ya udah ya, aku tutup ya. Assalamualaikum. Jangan lupa PR-nya ya. Siap, Kak. Terima kasih Kak. Ya. Kasih Kak. Ngantuk semua. Kasih Bang. Kasih Kak. Kasih Bang. Kasih Kak.